Kali ini kita mau membahas tentang sejarah perkebunan di Asahan, tepatnya di Kota Kisaran. Nah, yang mau kita bahas ini dampak dari perkebunan itu apa ke Kota Kisaran. Sebelum cerita dampak, kita cerita dulu sejarahnya. Jadi tahun 1885 itu ada seorang yang berkebangsaan Jerman, namanya Hermann Theodor Herrings. Dia itu bekas administrator di perusahaan tembakau Delhi Maskapai. Ya sejak 1870-an lah sudah di tanah Delhi dan termasuk generasi pertama pekebun tembakau di tanah Delhi yang kaya karena tembakau Delhi. Jadi 1885 dia keluar dari Delhi Maskapai, lalu dia ke Asahan dan bertemu dengan Sultan Asahan, lobi-lobi, cerita, dan akhirnya dia dapat hak konsesi lahan untuk menanam atau membudidayakan tembakau. Akhirnya dapatlah dia konsesi lahan, yaitu Kisaran dan Hesa. Itu lokasi perkebunannya. Nah, ditanamnya lah di situ tembakau di undernaming Kisaran dan undernaming Hesa di bawah nama perusahaannya Herrings Company tahun 1885. Herrings ini salah satu pelopor tembakau di Asahan. Dialah pengusaha asing pertama yang membuat perusahaan di Kisaran. 1887 tembakau yang ditanamnya dari 1885 tadi ini sudah panen. 1887 hasilnya ini sangat memuaskan. 1888 hasil tembakaunya itu sangat menjanjikan. 1887 sangat memuaskan, 1888 sangat menjanjikan. Jadi akhirnya ini kan diketahui ke pengusaha-pengusaha, pemodal-pemodal asing lainnya gitu. Akhirnya berdatangan pemodal asing lainnya untuk buat tanam tembakau juga di sini. Jadi ada beberapa perusahaan-perusahaan tembakau selain Herrings Company, yaitu Delhi Asahan Tabak Maskapai, Delhi Asahan Tobacco Maskapai. Awalnya itu kan Kisaran ini hutan purba, pohon-pohon semua, nggak ada orang ya masih pohon-pohon lah, masih banyak kan harimau ada. Ya sebagian kecil lah masyarakat penduduk itu masa itu bercocok tanam gambir, merica, ya sekitar itulah, rempah-rempah dan sayur-sayuran. Sebagian kecil, tapi sebagian besar itu masih hutan Kisaran ini. Kalaupun jalan belum ada jalan-jalan besar, masih jalan-jalan kecil lah, kayak jalan-jalan kebun gitu kan, jalan-jalan tikus. Karena masuk pemodal asing yang berkebangsaan Jerman tadi, Hermann Theodor Herrings, maka mulailah terbangun kota Kisaran ini. Ya, dengan adanya perusahaan itu maka kan fasilitas infrastruktur mulai dibangun kan untuk memenuhi transportasi perusahaan. Lalu 1888 hasil panen bagus, 8788 hasil panen bagus. Ini dia mengembangkan perluasan lahan. Maka dia dapat lagi hak konsesi tanah dari Sultan, dapatlah daerah Gurat Batu, daerah Serbangan. Maka itu dibuatnya jadi undernaming Gurat Batu, undernaming Binjai, undernaming Serbangan, undernaming Tanah Raja, undernaming Kisaran, dan undernaming Hesa tadi kan pertama kali. 1891 Hermann Theodor Herrings tadi atau Tuan Herring ke Amsterdam, ke kamar dagang di Amsterdam, maka dia jumpa dengan Tuan van Hickeren. Mereka kerjasama dan Tuan van Hickeren tadi menanam modal untuk budidaya tembakau tadi atau tabak kultur. Menanam modal 1891
Dan perusahaan yang awalnya bernama Herings Company tadi diganti namanya menjadi Netherlands Asahan Tabaks Maskapai atau NATM. Ini kerjasama antara dua orang Jerman sama orang Belanda tadi kan. 1892 harga tembakau hancur, turun, dan terjadi krisis di kisaran ini. Apa itu yang buat dampak itu yang menyebabkan krisisnya itu tadi? Harga tembakau turun, gitu. Nah, akhirnya ini kan pengusaha-pengusaha panik, gitu. Pengusaha-pengusaha panik mau apa namanya? Ini lahan sudah luas kan, sementara modal yang ada mungkin gara-gara krisis tadi kan jadi ya mungkin terbatas atau gimana, tambah lagi harga jual anjlok kan gitu. Jadi 1892 tadi kan cerita krisis tadi, sementara kuli banyak, ada ribuan kuli Cina dan ribuan kuli Jawa yang didatangkan ke kisaran sebagai kuli di tanaman perkebunan tembakau. Menggajinya kan jadi sulit, cuman menggajinya gitu, panik lah. Nah, 1892 itu juga Herman Theodor Herings atau Tuan Herings itu kena tegur sama residen karena krisis tadi. Ternyata krisis tadi persoalan ekonomi tadi kan, masalah gaji, masalah harga tembakau yang rendah. Akhirnya terjadi konflik di bawah, di kalangan kuli ya, karena nggak dapat gaji, mungkin gaji nggak setimpal. Zaman dulu kan suka hati aja kan gitu, nggak ada hukum kayak sekarang gini. Terjadilah banyak kriminal, ada pembacokan, pembunuhan, dan perampokan. Jadi setiap petinggi-petinggi Belanda dulu kalau mau pergi ke sini harus bawa senjata, takut dirampok gitu kan. Nah, karena itu terdengar ke Medan, presiden yang ada di Medan, Tuan Herings tadi ditegur sama residen, dan dia disuruh untuk meredam konflik itu. Dan Tuan Hering berupaya untuk meredam konflik itu, tapi nggak bisa juga gitu kan. Akhirnya Tuan Hering ya secara pribadi dia lari lagi tuh, meninggalkan kota kisaran Tuan Hering tadi, karena nggak sanggup lagi nengok. Ya mungkin keadaan masa itu kan betul-betul kacau. Ketakutan residen yang di Medan ini dengan adanya konflik, kalau konflik ini berkepanjangan, ini mengakibatkan investor-investor kapital itu nggak mau menanamkan sahamnya lagi ke Sumatera Timur, karena kan ada ketakutan akhirnya nanti kemari bahaya konflik, nggak stabil nanti keadaannya gimana kan. Tuan Hering akhirnya nggak sanggup, dia pergi dari Asahan 1892 tadi. Lalu 1894 dibubarkanlah perjanjian antara Tuan Herings dengan Tuan Van Hickeren, yang dengan nama perusahaan tadi Netherlands Asahan Tabak Maskapai, dibubarkan dan diambil alih semua aset oleh Tuan Van Hickeren. Lalu di 1894 itu juga tadi Tuan Van Hickeren membuat perusahaan baru namanya New Asahan Tabak Maskapai, tetap tembakau juga. Lalu 1911 Agustus ke September 1911 perusahaan New Asahan Tabak Maskapai ini dilikuidasi, lalu diambil alih oleh perusahaan Amerika yang berbasis di Amsterdam, namanya NV Hollands American Printed Maskapai. Jadi peninggalannya itu ini, dan berganti jadi dari awalnya tembakau, terakhir tadi New Asahan Tabak Maskapai, perusahaan tembakau terbesar dulu di kisaran kan, di Asahan, likuidasi lalu diambil alih oleh HAPAM, Hollands American Printed Maskapai. Ini adalah mangkok getahnya, ini bukti fisik dari HAPAM.
Pernah nengok? Pernah. Ada di rumah. Ada di rumah. Nah, dia pegang-pegang dulu lah. Jadi ini ada berbagai bentuk, ada yang rata kan, ada yang kayak gini lah. Kalau kita yang tahu itu agak rata loh. Ini kan runcing nih. Kalau yang kita yang zamannya kita tahun 90-an ke atas itu kan masih rata. Yang rata. Yang 90-an itu emang yang seng kan yang sekarang. Oh iya. Kalau seng itu kan, di atasnya lagi. Nah, kalau ini yang paling tua, generasi pertama itu. Makanya ada pun yang sisa-sisa yang ujungnya rata. Ini kan yang runcing. Jadi yang hapam itu ada juga, ini kan berbahan porselin ini kan. Ada yang rata, ada yang kayak gini, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Nah, peninggalan dari hapam. Oh, berarti ini yang di tanah ya? Ya, di tanah. Makanya dia runcing, dia menahan getah jejak. Kalau Nio Asang Tabak Maskapai tadi, peninggalan yang tersisa yang ya setahu abang lah, sekarang ini ada 2. Ya setahu abang ada 2 gitu kan. Di uang token, uang perkebunan, dan satu ada kuburan di kuburan Belanda, Mutiara. Itu ada tulisan di kuburannya itu ya apalah, bekas bos-bos atau petinggi perusahaan dulu di masa Nio Asang Tabak Maskapai. Itu ada. Itu salah satu bukti jejak perusahaan tembakau yang ada di Kisaran. Dan uang token, uang perkebunan. Itu ada undernaming Kisaran 1888, undernaming Tanjung Alam, undernaming Tanah Raja, undernaming Binjai, undernaming Serbangan, undernaming Gurah Batu. Orang Gurah Batu tadi kan? Iya. Undernaming Silo, Sungai Silo, undernaming Silo itu. Tulisannya ada Asang Tabak Maskapai. Undernaming Bandar Pulu, undernaming Pulu Raja, undernaming Teluk Dalam, undernaming Sukajadi, undernaming Tanjung Redong. Itu adalah bukti fisik sisa-sisa dari perusahaan tembakau yang ada di Asahan. Dan pusatnya dulu, pusat administrasinya itu ada di Kisaran gitu. Ini adalah peta. Jadi ini peta undernaming Kisaran dulu. Tahun 1910. Jadi ini banyak perubahan. Ini nggak bisa disamakan sama keadaan sekarang. Ini keadaan zaman dulu gitu. Ini yang masih bakunya dulunya ya? Iya, dulu masih hutan-hutan lah semua kan. Jadi ini sungai-sungai masih banyak, ada sungai-sungai yang sekarang nggak ada lagi. Sungai Bagut, sungai apa nih? Sungai Bunut, ada kan? Sungai Bagut. Sungai Bagut nggak tahu. Ini Bukit Pengujan. Nggak tahu mana lagi. Ada yang nama-nama daerah yang sudah hilang sekarang. Foto-foto zaman dulunya ada, Bang? Foto-foto zaman dulu ada, tapi foto apa ya yang tertinggal itu rumah asisten, foto gudang fermentasi tembakau, foto apa lagi ya, apalah, ada soft copy berkas-berkas Nio Asang Tabak Maskapai itu. Jadi tembakau ini jangan dibilang tembakau untuk rokok. Tembakau itu untuk cerutu. Itu tembakau itu nggak dicacah. Tembakau itu berdaun lebar, itu yang dikirim ke Eropa dan Amerika. Kebutuhannya bukan untuk rokok, tapi kebutuhannya untuk cerutu yang besar-besar itu. Diekspor juga berarti ya? Ya, diekspor, bukan untuk jual sini, memang untuk memenuhi kebutuhan pasar Eropa dan Amerika. Itu tembakau itu. Dan tembakau Asahan itu Daily Koran tahun berapa lupa, itu menyebutkan tembakau Asahan itu dianggap pesaing tangguh dari tembakau Delhi gitu. Tembakau Asahan nomor satunya dong ya? Iya, masa 1887 ke 1888 tadi lah kan. Ini begitu luar biasanya gitu. Dan itu memang kalau kita sekarang sudah hilang lah. Nggak tahu lagi sejarah tembakau Asahan tadi. Jadi gudang fermentasinya juga nggak ada sih? Nggak ada lagi. Karena yang mungkin ya kena habis sih kan, mau tanam karet. Habis, makanya abang bilang tadi bukti fisiknya tinggal 2 gitu. Uang token tadi dan kuburan Belanda. Kalau soft kopinya ada sama abang kan. Ya kalau orang ditanya mungkin
generasi pertama perkebunan yang ada di Kisaran ini pasti dia bilang Hapam ini dianggap orang. Padahal generasi pertama itu investor asing pertama yang membuka perkebunan di sini adalah Herman Theodor Herings. Dia telah membuat perkebunan tembakau tahun 1885 dengan onderneming pertama, onderneming Kisaran dan onderneming Hesa. Ada di YouTube Abang satu video itu yang membahas tentang apa kan, jejak perkebunan tembakau lah di Kisaran. Dan niatnya ini supaya nanti tembakau Ahsan ini juga dikenal, walaupun tinggal cerita kan gitu kan. Ya Abang juga cerita bukan berdasarkan karang-karangan, berdasarkan naskah berbahasa Belanda yang ditranslasikan ke bahasa Indonesia gitu kan. Nah supaya kalian tahu, perusahaan perkebunan generasi pertama di Ahsan itu adalah pertama Herings Company, baru berganti nama menjadi Nederlands Asahan Tabak Maskapai, baru yang ketiga berganti nama lagi menjadi New Asahan Tabak Maskapai. Itu dia perkebunan tembakau. Pada masa itu lagi tren-trennya nih budidaya tembakau, tabak skulptur istilahnya gitu kan. Barulah 1911 berubah menjadi dia diambil alih oleh Hapam tadi kan, Holland American Printed Maskapai. Setelah buat perkebunan karet, setelah merdeka itu diambil alih negara menjadi Ampera. Baru 1957 diambil alih oleh Uniroyal Incorporated. Jadi Uniroyal Incorporated itu membuat nama perusahaannya PT United States Rubber Sumatera Plantation. Itu yang nggak pernah dengar Uniroyal. Nah itulah dia 1957. Dan tahun 72-73 didirikanlah pabrik sepatu di Bunut. Inilah dia hasil Sekarang produksinya. itu masih ada pabrik itu kan? Nggak ada lagi. Nah, tahun 9192 nggak salah itu sudah diratakan, sudah tutup gitu kan. Inilah hasil produksi sepatu di pabrik Bunut, produksi terakhir kira-kira. Jadi yang diunggulkan dari sepatu ini adalah solnya, beda dengan ya yang sekarang gitu kan, yang kalian tahu. Jadi istilahnya ini, kalau ini istilahnya sepatu pabrik Bunut, bukan sepatu Bunut, sepatu pabrik Bunut. Nah dulu waktu di awal-awal pabrik mau berdiri, dia mengolah sepatu berbahan kain, tapi tapaknya nggak dibuat di sini, hanya kainnya aja. Saya ya buat masang-masang inilah kan, apa talinya, menjahit kainnya gitu kan, nempelkan mereknya. Tapi ini belum dibuat. Lalu sekitar tahun 1975-76 barulah memproduksi berbahan kulit. Dan solnya ini juga dibuat di sini, di Bunut. Solnya ini menurut cerita terbaik di dunia, makanya terkenal. Dan pasarnya ini bukan pasar bukan pasar lokal, pasar internasional. Jadi contoh, misalnya ada brand sepatu, dia mau buat sepatunya ya dia nempahnya di Bunut gitu, seperti merek Crockett, merek Topsider, merek Bowen, dan merek Uniki. Ini sejarah yang tinggal nama juga di Kisaran. Dan di masa perkebunan, karena karetnya ini hasil dari karet yang ada di Asahan ini. Kalau yang lain-lain, kulitnya yang lain-lain itu dari luar, hanya karetnya aja yang dari Kisaran. Kemudian abang ada nggak foto-foto dokumentasi waktu masa-masa perkebunan tembakau gitu, kantornya? Ada. Kalau ada di handphone ya. Ini satu lah ini foto asli. Selama ini kan
kalau ada pun di apa namanya di Google kan, soft copy ini asli, foto asli dijepret zaman dulu tahun 60-an. Ini kantor dulu Hapam, House American Printis Maskapai, didirikan di masa Hapam. Nah, foto ini dijepret di masa Uni Royal. Ini dia. Berarti sekarang udah banyak renovasi ya? Kalau renovasi nggak ada, hanya tambahan ada tuh gedung belakang, gedung kecil. Tapi tetap sampai sekarang. Kalau sekarang masih ada, ya masih gitu, nggak ada perubahan yang apalah, yang nggak ada perubahan banyak gitu. Kan tulisannya Hapam jadinya Ya, PSP. Teras lah kan, teras dulu belum ada, ini ada terasnya. Ini di belakang kita ini kan rumah peninggalan Hapam ini. Ini kelas-kelas asisten dulu dengan apa? Sampai sekarang Kalau masih asisten. ini ada juga foto asli. Ini foto asli, ada 7 biji. Ini foto asli Tugu Kisaran. Ini menurut cerita pembangunannya apa namanya dibantu oleh Uni Royal gitu, pembangunan Tugu ini. Menurut cerita sama Uni Royal ya adalah bantuan dari Uni Royal, mungkin nggak semua, mungkin ada juga dari pemerintah kan. Nah, ini Tugu Kisaran, ada 7 biji itu fotonya, dijepret tahun 60-an. Mungkin kalian kalau lihat di komputer juga di Google juga, di internet kan, ini lihat aslinya. Kira-kira yang pada zaman masa ini itu lagi apa ini? Ini waktu 17-an. 17-an, jadi orang pawai. Benderanya juga masih bendera ini ya? Ya, ini kan udah merdeka. Ini ada cerita juga pembangunan Tugu ini. Dulu ada salah seorang pemuda dari Laskar Pejuang gitu kan, ditembak di agresi militer pertama tahun 47 waktu Belanda masuk Kisaran. Ditembak lah dia. Jadi untuk mengenang dia dibangunlah Tugu itu, Tugu Perjuangan namanya. Ada bambu-bambunya. Itulah perjalanannya dari apalah kan. Kalau tadi di Uni Royal tahun 57, nama perusahaannya United States Rubber Sumatra Plantation. Baru tahun 85 itu berubah menjadi PT Uni Royal Sumatra Plantation. Tahun 86 diganti namanya menjadi PT United Sumatra Plantation. Setelah sahamnya 75% dimiliki oleh Bakri Group, Bakri Brothers. Lalu 1992 berubah lagi namanya menjadi PT Bakri Sumatra Plantation. Itulah yang sekarang. Jadi perjalanan sejarah perkebunan tadi, dampaknya itu banyak untuk Kota Kisaran ini. Jadi salah satunya dampak ekonomi gitu. Awalnya hutan purba, hutan belantara gitu kan, yang tidak menghasilkan apa-apa ceritanya. Dan kalaupun ada rumah itu daerah pemukiman tuh daerah pinggir sungai, karena dulu belum ada sepeda, belum ada apa, kayak orang pesisir gitu ya. Ya masih sampan aja mau ke sana. Lebaran pun naik sampan gitu kan, ada cerita naik sepeda, naik becak, naik moped gitu. Setelah 1900-an lah baru dibangun tuh jalan aspal dari Tanjung Bali ke Kisaran. Lalu berapa tahun kemudian dibangun jalan aspal Tanjung Bali ke Medan sepanjang 195 km. Baru 1920-an dibangun kereta api oleh DSM, perusahaan kereta api ke arah Kisaran. Jadi makanya banyak juga tuh stasiun-stasiun di sini karena banyak perkebunan kan. Kalau dari arah Medan tuh kan
Batubara lah, itu masih Asan tuh. Perlanaan, stasiun Perlanaan 50, Dusun, baru stasiun Sebu Jangkar, stasiun Bunut. Pernah tahu yang ke arah kemari? Stasiun Bunut pernah nengok? Nanti memang sana. Habis itu stasiun Kisaran, baru stasiun kecil Kisaran. Ada stasiun kecil Kisaran di mana? Di samping kantor pos. Kalau masuk mau ke belakang pasar Kisaran, masuk dari samping Taman Mak Jijat, terus nanti kan ada tekongan, sebelah kiri ada tangga ke arah rel. Ada nggak itu bang dokumentasinya? Ada, masih dicari. Tangga itulah peninggalan dari stasiun kecil Kisaran, tapi dulu difokuskan untuk pengiriman surat, untuk surat menyurat lah. Ada surat dari Medan, Kisaran itu, stasiun kecil Kisaran. Lalu arah Tanjung Balai itu stasiun Serbangan, nggak tahu? Stasiun Serbangan. Itu di umbut sana di Kampung Subur tuh, ada stasiun Serbangan, tapi udah hilang. Enggak lihat. Rata. Lahiran tahun 90-an ya ada. Lalu stasiun Erjoman. Enggak lihat. Baru stasiun Teluk Nibung dekat pelabuhan. Teluk Nibung. Kecil kayak nak kurus gitu. Jarang. Baru ke arah Ranto itu stasiun Sentang, stasiun Sungalim, stasiun Henglo, Erbatu. Oh berarti dulu banyak stasiun kecil, tapi sekarang tinggal stasiun Kisaran yang besar itu aja ya. Jadi stasiun itu kan dimanfaatkan untuk awalnya bukan untuk penumpang, tapi untuk transportasi, pengiriman hasil komoditi gitu. Lama-kelamaan barulah digunakan untuk penumpang stasiun itu. Jadi itu juga ya kita bilang dampak positif dari adanya investor asing di Asan ini, kan gitu. Ada infrastruktur infrastruktur transportasi gitu kan, kantor pos ya, karena ada itu juga maka kantor pos ada di sini gitu. Pokoknya itu semua yang mempermudah untuk jual beli ataupun ekspor barang-barang dari Kisaran. Ya, awalnya untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dulu lah awalnya, tapi kan akhirnya kita rasakan di sekarang. Kita nggak usah cerita dampak negatif, dampak positif aja kita ceritakan gitu, yang kita karena kadang dampak positif aja kita nggak bisa memeliharanya, apalagi dampak negatif makin susah kita membuangnya gitu kan. Dampak positif aja kita ambil. Jadi dampak positif dengan menyambung cerita tadi dengan adanya perusahaan tembakau tadi, dampak positifnya apa? Karena banyak kuli didatangkan untuk bekerja di perkebunan tembakau, kuli Cina, ada ribuan kuli Cina, ada ribuan kuli Jawa. Akhirnya kan mereka kan mau makan, butuh jajan juga kan, gitu, makan. Kan akhirnya ada jual beli di situ. Dengan jual beli terjadilah pasar. Kalau udah gajian orang tuh kan pasti mau kemana duitnya, mau dihabisin kemana. Jadi terjadilah pasar. Terjadi juga lah ya, inilah kota kita ini kan. Dampak apalagi dampak ekonomi, dampak infrastrukturnya ada dijelaskan tadi kan. Dengan ada perusahaan untuk memenuhi akses ke sana kemari dibuatlah jalan, walaupun dulu belum aspal dibuat jalan, semak itu dijadikan jalan tanah. Nah, akhirnya sekarang jadi jalan aspal gitu. Nah, fasilitas lain lah banyak yang ada karena itu. Rumah sakit Katarina itu kan dari Mas Apam juga. Namanya sekarang Rumah Sakit Ibu Kartini, dulu namanya Katrina Hospital. Sampai sekarang masih kerjasama ya sama BSP. Sama ya masih punya BSP lah kan gitu. Nah, dulu juga ada sejarahnya Katrina Hospital itu. Kenapa namanya Katrina? Katrina ini adalah nama adik dari seorang administrator di Tanah Raja, undernaming Tanah Raja, namanya John Gilbert Elders. Kan Katrina ini kan wilayah Tanah Raja dulu kan. Katrina lahir tahun 1874, meninggal 1894.
sekitar 20 tahun usia dia. Jadi dia di Belanda. Ini adalah adik kesayangan dari Jan Gilbert Elders tadi. Adik kesayangannya, begitu sayangnya lah si Jan Gilbert Elders tadi pada adiknya, maka dikenanglah namanya itu menjadi nama rumah sakit gitu. Untuk mengenang nama adiknya itu dibuatnya nama rumah sakit itu jadi nama Katrina Hospital di masa Hapam. Meninggal muda karena radang paru-paru. Kira-kira kedepannya nih buat kita yang para muda-muda ini yang biar jas merah nggak ngelupain sejarah kita ini, apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya gitu? Motivasi abang buat kami lah ceritanya. Jadi ini kan ya bukan buat kalian aja kan, buat abang juga kan gitu kan. Kita generasi muda, kita harusnya bisa melestarikan lah, mencintai baru melestarikan. Udah cinta pasti kita pengen melestarikan kan gitu. Melestarikan sejarah baik yang berbentuk fisik ataupun ya berbentuk apalah cerita, perlu dilestarikan. Dengan belajar sejarah maka kita dapat memahami cara menata masa depan. Dari sejarah yang kita begini sejarah itu, maka kita untuk merancang masa depan kan bisa mengukur dari jadi kan sejarah itu referensi gitu. Bukan berarti kita suka sejarah kita berpikir ke belakang, enggak. Kita justru memikirkan, mempelajari hal-hal yang sudah berlalu untuk merancang, untuk menata masa depan dan menambahkan kualitas ekonomi yang ada yang sekarang ya Bang ya. Dan dengan cinta sejarah juga kita bisa mengembalikan pada jati diri bangsa gitu kan. Kita bangga sama sejarah kita, bangga dengan budaya kita, maka jati diri kita itu sebagai bangsa Indonesia semakin kokoh, semakin kuat. Kita nggak tahu sejarah, cuek sama sejarah ya sejarah orang luar yang kita akhirnya ya budaya-budaya luar juga yang masuk ke kita kan. Budaya asli kita hilang, lupa.